Pernah kepikiran nggak gimana caranya dua pulau paling padat penduduknya di Indonesia, Jawa dan Sumatera, bisa terhubung dengan lancar? Nah, jawabannya ada di satu provinsi kunci yang jadi gerbang utamanya, Lampung. Yuk kita bedah bareng-bareng provinsi yang sangat strategis dan penuh cerita ini. Oke, coba deh kita lihat petanya. Posisinya itu pas banget, ada di moncong selatan Pulau Sumatera. Inilah yang ngebuat Lampung jadi semacam jembatan alami antara dua raksasa ekonomi Indonesia. Tepat di selatannya ada Selat Sunda yang super sibuk, dan di seberangnya ya Pulau Jawa. Ibu kotanya Bandar Lampung jadi jantung dari semua pergerakan ini. Titik vital buat lalu lintas orang dan juga barang. Oke, jadi pembahasan kita kali ini akan kita bagi jadi 5 bagian utama. Kita akan lihat perannya sebagai gerbang, lalu kita mundur ke belakang melihat sejarah migrasinya yang unik, terus kita bahas dampak jalan tol baru, kita selami juga budaya dan alamnya yang ikonik, dan terakhir kita coba intip seperti apa masa depannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa Lampung dijuluki Gerbang Sumatera? Ini bukan sekadar soal lokasi geografis ya, tapi ini soal infrastruktur vital yang jadi bisa dibilang urat nadi perekonomian nasional. Lampung itu punya 4 pilar konektivitas utama. Pertama, ada Pelabuhan Bakauheni. Ini gerbang lautnya, tempat jutaan orang dan kendaraan menyeberang bolak-balik ke Merak di Jawa setiap tahun. Terus, ada Pelabuhan Internasional Panjang. Ini salah satu pelabuhan kargo tersibuk untuk ekspor-impor komoditas. Dari udara, ada Bandara Raden Inten II, dan di darat ada stasiun kereta api Tanjung Karang yang nyambungin Lampung sampai ke Palembang. Nah, keempatnya ini bekerja bareng, menjadikan Lampung pintu masuk sekaligus pintu keluar utama dari Pulau Sumatera. Tapi, gimana ceritanya Lampung bisa jadi seperti sekarang? Di balik citranya sebagai hub logistik yang modern, Lampung itu menyimpan sebuah kisah demografi yang luar biasa. Ini cerita tentang bagaimana sebuah wilayah bisa berubah total hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Sejarah Lampung itu panjang dan kaya, mulai dari zaman Sriwijaya, terus jadi pusat perdagangan lada yang diperebutkan Banten dan VOC. Tapi, titik balik terbesarnya itu terjadi di tahun 1905. Saat itulah pemerintah kolonial Belanda memulai program yang kita kenal sebagai transmigrasi. Kebijakan inilah yang nantinya dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia yang bakal mengubah wajah Lampung untuk selamanya, sampai akhirnya Lampung resmi jadi provinsi di tahun 1964. Skala program ini benar-benar masif. Lampung itu salah satu tujuan transmigrasi pertama dan yang paling utama. Coba bayangkan, ratusan ribu keluarga dari Jawa dan Bali yang waktu itu padat banget penduduknya pindah ke sini untuk memulai hidup baru. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini benar-benar dramatis. Di pertengahan tahun 1800-an, hampir 100% populasinya ya orang asli Lampung. Tapi, karena gelombang transmigrasi yang masif tadi, angkanya anjlok drastis. Hari ini, masyarakat asli Lampung justru menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini salah satu perubahan demografi tercepat dan paling radikal dalam sejarah Indonesia. Dan inilah hasilnya. Data sensus modern menunjukkan kalau keturunan para migran, terutama dari suku Jawa, sekarang jadi mayoritas mutlak. Ini yang menciptakan sebuah masyarakat melting pot yang sangat unik, di mana berbagai budaya hidup berdampingan. Oke, sekarang kita lompat ke isu ekonomi yang lebih kekinian. Pembangunan besar jalan tol Trans Sumatera itu kan digadang-gadang bakal jadi pembawa kemakmuran ya. Tapi pertanyaannya, apakah janji itu sudah menjadi kenyataan di lapangan? Nah, ini adalah pertanyaan krusial yang coba dijawab oleh banyak peneliti. Infrastruktur megah sudah terbangun, tapi apakah dampaknya benar-benar sudah merata dan dirasakan oleh masyarakat luas? Sebuah studi akademis dari tahun 2015 sampai 2022 memberikan gambaran yang ternyata cukup rumit. Memang benar, sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah atau PAD itu meningkat. Tapi, dampaknya ke sektor utama seperti transportasi dan pertanian, hasilnya malah campur aduk, nggak konsisten. Dan yang paling mengejutkan, studi ini nggak menemukan bukti kalau jalan tol ini secara signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara umum di 6 kabupaten yang dilewatinya. Data kuantitatif tadi ternyata diperkuat oleh suara dari lapangan. Wawancara dengan para pemangku kepentingan lokal menyimpulkan hal yang sama. Manfaat ekonomi makro dari jalan tol ini istilahnya belum benar-benar menetes ke bawah dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Oke, kita geser sejenak dari ekonomi dan infrastruktur, sekarang kita sentuh jiwanya Lampung. Kita akan lihat simbol-simbol budaya dan warisan alamnya yang begitu unik yang membentuk identitas sejati dari provinsi ini.
Simbol paling ikonik dari Lampung, ya udah pasti siger, mahkota emas yang megah itu. Ternyata ada dua jenis utama loh yang mencerminkan dua kelompok adat besar di Lampung, Saibatin dan Pepadun. Siger Saibatin punya 7 lekukan, sementara Siger Pepadun punya 9. Perbedaan ini bukan cuma hiasan, tapi mencerminkan filosofi dan struktur sosial yang berbeda. Sejalan dengan semboyan provinsi, Saibumi Ruwajurai, yang artinya satu tanah, dua masyarakat. Selain siger, ada juga kain tapis dan palepai yang luar biasa indahnya. Kain tenun ini, yang sering dijuluki kain kapal, punya makna filosofis yang sangat dalam. Motif kapal di kain ini melambangkan perjalanan hidup seorang manusia, dari kelahiran, dewasa, sampai kematian. Sebuah karya seni yang syarat makna. Kekayaan Lampung itu nggak cuma di budayanya, tapi juga di alamnya. Taman Nasional Waikambas adalah salah satu benteng pertahanan terakhir bagi satwa liar Sumatera. Tempat ini jadi suaka bagi gajah, harimau, dan badak yang statusnya sudah sangat terancam punah. Tapi sayangnya taman ini juga menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari pembalakan liar sampai konflik antara satwa liar dan manusia yang tinggal di sekitarnya. Oke, setelah melihat semua itu, sejarahnya, ekonominya, budayanya, sekarang kita coba lihat ke depan. Apa yang menanti provinsi yang penuh kontras ini? Gimana caranya menyeimbangkan antara dorongan untuk maju dengan keharusan untuk melestarikan? Penelitian merekomendasikan sebuah peta jalan yang cukup jelas. Kuncinya adalah tidak hanya bergantung pada infrastruktur raksasa seperti jalan tol. Lampung juga perlu mengembangkan infrastruktur pendukungnya, melakukan diversifikasi ekonomi, meningkatkan skill tenaga kerjanya, mengelola pariwisata dengan bijak, dan menciptakan iklim bisnis yang ramah investasi. Ini adalah resep lengkap untuk mengubah konektivitas menjadi kemakmuran yang merata. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Inilah tantangan inti yang sedang dihadapi Lampung, menemukan harmoni antara kemajuan dan warisan. Bagaimana mereka bisa membangun ekonomi modern tanpa harus kehilangan jiwa budayanya dan kekayaan alamnya yang tak ternilai? Masa depan provinsi ini sangat bergantung pada jawabannya. Seluruh pembahasan kita yang rinci dan faktual tadi tentu saja didasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya, mulai dari jurnal akademis internasional, data pemerintah, hingga laporan dari organisasi konservasi. Terima kasih sudah menyimak.